Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, Dia Allah yang perkasa. Inilah Yesus kita yang dahsyat itu. Sekarang rame orang bilang, oh Kristen itu mengangkat Yesus jadi Tuhan pada tahun berapa? 325 Masehi. Dong mabok. Yesus itu sebelum lahir dia sudah Allah. Makanya setelah disebut penasehat ajaib, dia disebut apa? Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor. Yesus itu Allah. Tidak ada orang Kristen yang angkat Yesus sebagai manusia jadi Tuhan. Tidak ada. Dia benar-benar Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Firman di situ itu gelarnya Yesus menurut teks itu. Jadi kalau dirubah firman jadi Yesus, itu ayat bunyi begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Yesus itu Allah. Shalom. Puji Tuhan, satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus bisa ada di tengah-tengah keluarga besar Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Elim Kenam Oemova. Terima kasih Bapak Pendeta Mel Mesak dan Ibu Gembala serta semua pengerja, semua jemaat termaksud. Ini siapa yang pegang sound system? Kasih turun sedikit di pung ehonya. Oh Bapak Ido di belakang. Oke, jadi apa? Semua yang hadir, baik jemaat GSJ Elim sendiri maupun semua jemaat dari gereja tetangga yang hadir. Bahkan ada Pak Kepala Desa Kota Bes yang janji saya mau ikut, dan Bapak Kades sudah ada bersama istri jauh-jauh dari Kota Bes. Tahu saya umumkan di gereja dan beliau dengar, lalu juga ikut di sini. Karena bagi kami semua yang hadir, jemaat Elim Kenam adalah saudara kami. Dan kami sangat bersyukur bisa jadi alat dalam tangan Tuhan untuk saling menguatkan, menyegarkan, mendorong supaya kita sama-sama bangkit di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami dari GSJA Amazing Grace Kupang, dan kami bersyukur ada di sini. Kekasih Allah, pada kesempatan ini saya mengajak kita memperhatikan kitab suci. Di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Bapak Mama bisa baca di Alkitab atau mencatat setiap ayat-ayat yang saya sebutkan, karena ayat-ayat akan ditayangkan di layar. Ya, bagi Bapak Ibu yang bisa catat pulang baca kembali, itu akan sangat membantu. Maka dari itu, berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 5 ini, saya memilih tema dahsyatnya kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang baru kita baca, Bapak Ibu jemaat terkasih, baik yang dalam ruangan maupun yang di luar. Saya tidak tahu ini total yang di dalam sama di luar berapa banyak orang. Tapi inilah orang-orang yang lapar dan haus akan firman Allah. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini sekitar 600 atau 700 tahun kemudian tergenapi pada Natal pertama.
yaitu Natal yang terjadi 2000-an tahun yang lalu di kota Daud di Bethlehem. Dan itu ada catatan sejarahnya begitu jelas, luar biasa. Bahkan sampai hari ini kalau orang Kristen baik pendeta atau jemaat yang berkesempatan pergi ke Israel, mereka akan diantar ke satu gereja namanya gereja Nativity. Disitulah gereja lokasi di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Jadi kalau masuk ke situ kita agak menunduk sedikit, lalu orang-orang diberi kesempatan untuk berdoa sebentar. Tapi kalau pengunjungnya padat dari berbagai negara, kadang-kadang kita hanya bisa sentuh sedikit saja, lalu ambil foto, video dan lain sebagainya. Terakhir tahun lalu saya bersama istri, 2 anak dan beberapa jemaat, kami ada di Israel sana dan berkesempatan ke sana. Padatnya minta ampun, dan hampir semua yang pergi di situ terharu luar biasa karena anak Allah yang maha tinggi, pencipta alam semesta, raja di atas segala raja, yang melakukan keajaiban-keajaiban, bahkan menciptakan segala sesuatu alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada, rela untuk mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaan dan mengambil segala kehinaan, lalu dilahirkan di tempat itu. Dan khusus rombongan yang saya pimpin, karena terlalu padat, saya bawa sebentar dari tempat Yesus dilahirkan ke jarak mungkin dari sini ke sudut sana, lalu Yesus dibaringkan di sana, dan di situ saya hanya pimpin doa sejenak karena tidak boleh ribut. Tapi tangisan tidak bisa ditahan lagi. Mereka menangis sejadi-jadinya karena mengenang peristiwa yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang difirmankan oleh Allah dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ini tergenapi begitu sempurna. Ini mengingatkan kita apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dapat dipercaya. Amin. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya dengan sempurna. Saya dan Bapak Ibu, dalam pengalaman kita masing-masing, kita mungkin pernah mengalami kecewa. Kecewa dengan apa? Janji orang. Iya toh? Janji nikah. Ada orang yang janji nikah, begitu setia, katanya tidak akan ada pil, pria idaman lain. Tidak akan ada will, wanita idaman lain. Tetap mau setia dengan pasangan dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, apapun keadaannya mau setia. Tapi khusus di kota Kupang saja ada ASN kasih tahu sama saya, itu yang mau antri bercerai sekitar 1000 pasangan. Ini beberapa tahun lalu. Yang kasih tahu saya orang yang dapat dipercaya. Makanya dia titip pesan, Pak Mel, kalau pergi khotbah di pemerintah kota, tolong singgung sedikit katanya. Saya pergi dan akhirnya saya singgung banyak-banyak. Saya tuh minta sedikit, saya kasih banyak. Itu bukan sedikit lagi, itu saya hantam sampai berat. Karena katanya yang antri bercerai itu mayoritas agama Kristen. Kalau bukan Kristen, apa boleh buat? Karena kita tidak bisa masuk kamar orang dan otak-atik doktrin agama orang. Tapi kalau konteksnya Kristen, kita hanya mengenal monogami, tidak ada poligami. Monogami itu nikah 1 kali seumur hidup, kecuali pasangan meninggal. Tapi ada yang pasangan bersaki-saki, belum meninggal, baru sakit.
bab tua buka cabang baru. Baru dia kutip lah ini ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia kutip ayat sembarang saja. Itu ayat tidak bermaksud bilang mai tua bersaki-saki, lu cari baru. Saya lihat di mata kepala saya, tapi bukan di NTT. Waktu saya ada di Kalimantan, di Pontianak, sebelum saya khotbah, ada kesaksian dari seorang bapak. Kesaksiannya mulainya salah lagi. Dia bilang begini, salam, alhamdulillah. Dia bilang begitu. Saya kaget, kenapa salam habis alhamdulillah? Ternyata dia punya lingkungan bergaul teman-teman muslim. Jadi akhirnya dia bilang salam, alhamdulillah. Istri saya yang sekarang sakit-sakitan, tapi puji Tuhan, Tuhan suka kasih ketemu yang baru. Tapi istri belum mati. Itu jelas tidak dibenarkan dalam Kristen, kekasih Allah. Tidak dibenarkan. Ya, kecuali kasus-kasus khusus yang memang disarankan oleh kitab suci. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janji apa lagi? Ini tahun politik ini. Tahun politik ini, aduh. Itu caleg bisa masuk di Oimova, dia cium dari ujung ke ujung. Sebenarnya baik. Asal. Amin. Asal cium itu Alkitab bilang cium kudus. Saya menerjemahkannya, cium kudus adalah cium yang benar, cium yang tulus, cium yang dapat dipertanggungjawabkan. Cium kudus itu bertolak belakang dengan cium Yudas. Amin. Bapak Ibu bisa paham ya? Di Alkitab budaya Yahudi itu begitu, ada cium kudus. Kayak kita orang Timur, kayak kita orang NTT, ketemu cium hidung. Nah itu kalau diseberangkan dalam terang firman Allah, bisa jadi cium kudus. Tapi kalau dalam gelap atau tidak dalam terang firman Allah, dia pun nama cium Yudas. Benar, cium munafik. Dia cium, tapi jual. Bukan mau tanggung jawab. Nah makanya saya berdoa buat caleg-caleg ya, yang balihonya tak gantung deka pohon Natal, pohon di sini. Artinya begini, pohon maksud saya kedekatan antara baliho caleg dan pohon Natal begini. Pohon Natal lampu boleh mati hidup, amin. Tapi harapan saya caleg punya iman, punya janji, jangan mati hidup. Jangan mati hidup. Kakak, tak usah rekam. Bukan itu Bapak suruh. Sebentar altar call ini kakak son percaya. Sorry, kakak mungkin Bapak lupa kasih tahu dari awal. Nanti yang waktu altar call. Oke, buddy. Oke, dan terus kekasih Allah, ini saya mesti omong ini tahun politik, nah, iya toh. Jadi kalau mau pilih caleg yang dapat dipercaya, yang ada dalam terang firman, amin. Sehingga kalau mereka jadi berkat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Esther. Itu orang-orang yang duduk di pemerintahan dan ada guna bagi gereja, ada guna bagi masyarakat luas, ada guna bagi semua orang. Jadi kalau kita pilih mereka, kita bersyukur pilih pas. Saya tidak suruh pilih siapa-siapa. Saudara doa sendiri, lihat sendiri. Amin. Karena di GSJA ini dilarang kampanye dalam gereja. Dan saya pikir etika yang benar bagi semua pendeta ya begitu. Kalau singgung-singgung sedikit untuk mengarahkan sesuai firman, boleh saja. Ya. Jadi
Jujur saja kita kadang-kadang kecewa. Makanya salah satu pokok doa saya bersama istri, dan saya rasa mungkin banyak jemaat mendoakan pokok doa yang sama, yaitu kita berdoa supaya ini caleg-caleg dong nanti terpilih, mereka jadi pelayan Tuhan di pemerintahan, di politik. Bisa melayani Tuhan, bukan hanya pendeta, bisa polisi, guru, dokter, anggota dewan, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, bisa. Makanya kenapa Alkitab bilang doakan para pembesar, karena itu berkenan, saudara-saudara. 1 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. Perhatikan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang. Jadi kita Kristen tidak diajar doa buat gereja saja. Saya dan saudara harus doa buat orang Islam, doa buat orang Hindu, doa buat orang Buddha, doa buat Marakan, Marapu, Boti, Jingitiu, harus bawa dalam doa. Amin. Semua orang, dan berharap mereka mengenal satu-satunya jalan kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Terus untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itu perintah. Itulah yang apa? Ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itu yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita saat kita mendoakan gereja, mendoakan siapapun. Dan ada satu pokok doa khusus yang Tuhan bilang berkenan di hati Tuhan, yaitu doa buat para pembesar. Amin, kekasih Allah. Apalagi gereja GSA, pasti penekanan utama salah satunya adalah doa. Mau jago khotbah, jago ayat, jago bahasa Ibrani, jago bahasa Yunani, tapi tidak kuat dalam doa, percuma. Doa adalah napas kehidupan, dan Alkitab berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka harus kuat dalam doa. Itu yang kalau program GSJA nasional, GSJA secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, Sangir Talau sampai Rotendao, itu pendeta satu hari ambil waktu kalau bisa doa 1 jam. Khusus kami pendeta, baca Alkitab 1 tahun minimal habis 1 kali. Ada pendeta tertentu yang 2 sampai 3 kali. Jemaat 1 hari minimal berdoa 30 menit. Itu doa saja. Baca Alkitab minimal 2 tahun selesai 1 kali. Itu program nasional. Saya perlu seberangkan ini karena saya ada di wilayah Gereja Sidang Jemaat Allah. Tapi menurut saya itu boleh diterapkan oleh siapapun. Bahkan ada yang doa bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Gereja GSA terbesar di dunia itu pernah, bahkan bukan GSA, gereja terbesar di dunia, jemaat lokal terbesar di dunia, salah satunya jemaat GSA di Korea Selatan yang digembalakan oleh Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho berdoa 1 hari 5 jam. Jemaat 1 juta. Di itu gereja kolete larang pakai uang logam, karena yang tukang piko kolete sama kayak koko besi. Bayangkan logam semua. Ibadah mangkali ada 7 sampai 10 kali, benar. Dan itu jemaat di Korea kan ibadah 1 habis baru ibadah 2 toh. Ibadah 1 sementara berlangsung, jemaat yang ibadah 2 sudah tunggu di luar gereja. Anda tahu di luar gereja mereka bikin apa? Di taman, di kursi menunggu, doa. Kalau di Indonesia kadang-kadang tunggu di luar, gosip. Lu tahu kosong deh satu, sama-sama. Itu gereja di Korea Selatan, kenapa multiplikasinya, pelipat gandaannya cepat dan luar biasa?
bahkan lagi tunggu dia mau masuk ibadah, dia doa di taman. Jemaat GSCA Elim Kenam Oemofa, kalau kuat dalam doa, saudara lihat nanti melalui ini gereja Oemofa dan sekitarnya dilawat oleh Allah dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jadi kehidupan doa harus kuat. Amin, kekasih Allah. Karena waktu Yesus menjelma menjadi manusia, salah satu kebiasaannya adalah mengasingkan diri dan secara pribadi omong dengan Bapaknya dalam doa. Harusnya kalau hitung-hitungan kuasa yang ada padanya, dari mana dia datang, dia tidak perlu doa dong. Betul tidak? Dia Allah yang jadi manusia. 5.000 laki-laki belum terhitung, perempuan dan anak-anak dengar dia khotbah, kelaparan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan kecil dalam nama Yesus. Yesus rubah, semua makan sampai sisa 12 bakul. Artinya tidak perlu doa. Nah itu kan Yesus. Tapi ternyata dia doa. Apalagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Saudara siap bakul 5 roti, lu doa-doa, tidak akan terjadi. Nah berarti kita lebih perlu berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita lebih perlu berdoa. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali kepada janji-janji tadi. Tapi beda dengan janji Tuhan kita. Amin. Kalau ada manusia pernah mengecewakan Bapak Ibu, termasuk anak-anak muda yang pacaran 2023 hanya dipenuhi oleh sakit hati. Sampai ada satu nyong saking terlukanya, dia diberi kesempatan pimpin renungan, dia bikin tema lika-liku laki-laki yang luka-luka. Lika-liku laki-laki yang luka-luka dan tidak laku-laku. Karena dia bilang, aduh, selalu dikecewakan. Tanya adek, ada nyong, adek bilang belum. Tahu-tahu adek pun satu di Kefa, satu di Niki-Niki, satu di cabang Tilong. Tapi janji Tuhan beda, kekasih Allah. Sebab Alkitab berkata dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah yang kita sembah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Dengarkan ayat ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Amin. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Mazmur 12 ayat 7 menegaskan tidak ada janji semurni janji Tuhan. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang apa? Murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Peristiwa Natal 2000-an tahun yang lalu mengingatkan kita tentang salah satu sifat Allah yang luar biasa, yaitu kalau dia sudah omong apa, dia pasti genapi. Amin. Makanya kalau dengar khotbah tuh dengar baik-baik. Khotbah itu bisa isi perintah, bisa isi larangan, bisa isi janji. Itu khotbah. Dalam khotbah ini 3 yang paling sering muncul. Kalau bukan larangan berarti perintah. Tapi tidak mungkin sebuah khotbah hanya ada larangan dan perintah. Allah yang kita sembah, dia kalau kasih perintah, dia kasih larangan, dia pasti akan lengkapi dengan janji supaya seimbang. Dia perintah Abraham, pergi, tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia bilang, aku akan memberkati engkau. Keturunanmu diberkati. Siapa memberkati engkau diberkati.
Siapa mengutuk engkau dikutuk, dan olehmu semua bangsa diberkati. Itu Tuhan kita. Tidak mungkin sebuah khotbah hanya perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan. Kesannya berat sekali. Tidak mungkin. Pasti ada janji di situ. Makanya kalau dengar firman harus dengar baik-baik. Amin Bapak Ibu. Yesus bilang apa? Pergi, beritakan Injil, jadikan semua murid, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sampai di situ saja kok Bapak Ibu? Tidak. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi Tuhan kalau sampaikan sesuatu pasti ada janji. Bayangkan pemberitaan Injil tanpa penyertaan Tuhan. Wah, repot juga saudara-saudara. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Banyak orang bilang begini, yang mungkin ikuti khotbah saya, nonton, lalu mereka bilang, wah Pak Mel berani sekali. Tidak juga sebenarnya. Saya tidak berani sekali. Saya ini sering menjawab begini. Apalagi kalau bahas cerita seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego itu kan berani sekali ya. Sampai rela dibakar hidup-hidup. Tetapi kalau orang bilang, kalau Pak Mel bagaimana? Berani atau tidak? Saya bilang, jawaban saya ada dua. Kalau Tuhan di pihak saya berani. Kalau saya sendiri, saya tidak berani. Jujur saja. Terus bayangkan kalau khotbah, tahu saya omong di jauh-jauh. Saya sudah sering keliling kemana-mana di luar NTT. Dalam NTT saja. Khotbah di Sumba. Saya KKR di Sumba. Itu jemaah dengar khotbah, parang di pinggang. Itu kan budaya. Orang Sumba dengar khotbah, parang di pinggang. Ini kalau khotbah tak salah ini. Beta putus dengan mimbar-mimbar. Karena beta tahu ada pendeta pernah dibunuh di sana. Lalu saudara bilang Melatok berani. Aslinya saya tanpa Tuhan tidak berani. Khotbah di Alor. Belum pergi khotbah, baru siap-siap di rumah persiapan. Ada rumah yang tampung kami. Lalu rumah yang tampung kami ini ternyata mantan suanggi. Betul. Mantan suanggi yang bertobat lalu buka persekutuan doa. Sementara siap mandi pakaian, ada yang lari-lari di atas seng. Tapi sebelumnya tuan rumah bilang, Bapak Ibu dong, kalau ada yang lari-lari di seng, nah, maklum saja. Karena saya punya kawan lama semua, jengkel saya sampai hari ini. Kenapa berhenti jadi suanggi dan buka persekutuan doa? Maka tiap malam saya pasti diganggu. Apalagi mereka lihat ada tim hamba Tuhan, mereka suka tes di Alor. Benar ini. Ini salah satu cerita saja. Banyak. Saya sudah alami langsung. Tapi kami tetap siap. Memang Tuhan itu baik. Kalau saya bisa uji, kalau diri saya sendiri agak pikiran juga. Tambah lagi ada kesaksian. Ada pendeta dikeroyok oleh 4 suanggi, mati di tempat. Mungkin pendetanya hanya pendeta yang asal jadi pendeta, dan bukan dengan dasar pertobatan. Karena suanggi mati. Satu pendeta lawan 4 suanggi. Maka sementara siap-siap saya yang khotbah, tiba-tiba salah satu teman saya mati.
mati. Saya pikir mati main gila. Tahu-tahu mati betul. Benar. Itu anak dari Bakunase. Saya pergi goyang dia. Waktu itu saya dengan PD Haleluya. Itu teman-teman saya persekutuan doa Haleluya. Salah satu persekutuan doa senior di Kupang. Lalu saya pegang nadinya, tidak bergerak lagi. Saya coba napas, tidak ada. Tidak ada. Tapi akhirnya kami doa. Saya juga ikut doa, tapi saya harus khotbah. Akhirnya tim doa lanjut. Saya menuju ke gereja. Lalu mereka kasih tahu, hampir setengah jam sampai 45 menit atau 1 jam, saya tidak tahu. Hidup kembali. Hidup kembali. Yesus yang kita sembah, dia berkata, aku menyertai kamu. Setan ada kuasa, Swangi ada kuasa, Yesus maha kuasa. Yesus raja di atas segala raja. Maka semua orang yang betul-betul mau melayani Tuhan, jangan pernah takut. Ketahuilah, dia Immanuel, Allah beserta kita. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah Yesus yang dahsyat, yang hadir melalui peristiwa Natal. Dan kedahsyatan itu semakin dipertajam melalui Yesaya pasal 9 ayat 5 ini. Karena ada gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus yang menjadi sorotan khusus pada malam ini saat saya menyampaikan khotbah. Perhatikan ayat itu sekali lagi. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa Yesus? Yesus yang dahsyat, yang hadir 2000-an tahun yang lalu itu dan masih ada sampai hari ini. Ayat ini menyebut dia adalah penasehat ajaib. Kenapa seseorang bisa bertumbuh, maju, berhasil? Karena sering mendengarkan nasihat. Kenapa orang menjadi celaka, rugi, tidak beruntung, bahkan selalu sial dalam kehidupannya? Baca seluruh Amsal. Mayoritas ayat-ayat di Amsal mengatakan, kalau dengar nasihat, kita diberkati. Tapi kalau tolak nasihat, kita sial. Hari ini kita diingatkan, siapa sang penasehat ajaib? Dia adalah Allah yang luar biasa. Kami sebagai pendeta, di atas kami ada penasehat. Ada badan pengurus sinode, ada BPD, ada tua-tua gereja. Mereka menasehati kami, tapi penasehat yang sejati, penasehat yang ajaib adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dia menasehati kita. Yang pertama, dia menasehati dari dalam. Yang kedua, dia menasehati kita dari luar. Bapak Ibu dengarin. Dia menasehati kita dari dalam melalui apa? Melalui Roh Kudus. Amin, kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua orang yang sungguh-sungguh terima dia, Alkitab berkata dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Bapak Ibu perhatikan. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya. Jadi waktu orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa dia Allah yang menjadi manusia, percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain untuk masuk surga kecuali lewat dia. Pada saat orang percaya itu, dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudusnya suka nasihat kita. Amin. Roh Kudus nasihat pakai apa? Roh Kudus nasihat pakai firman. Firman yang saya dan Bapak Ibu baca,
Firman yang saya dan Bapak Ibu dengar seperti saat ini, itu nanti kalau kita ada dalam persoalan, kita diperhadapkan dengan harus bikin pilihan, disitulah Roh Kudus ingatkan kembali firman-firman tersebut. Karena Roh Kudus tidak akan bicara di luar firman. Yohanes pasal 16 mulai ayat 13. Dia bilang begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau Roh Kudus menasehati saya dan Bapak Ibu, itu melalui firman. Jadi memang pentingnya baca Alkitab begitu. Supaya kalau Roh Kudus nasihat, apa yang kita baca itu yang dia ingatkan supaya kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Karena begini Bapak Ibu, kalau orang tidak baca Alkitab atau menafsirkan Alkitab secara kacau, tidak sesuai firman, lalu bilang begini, roh ada omong. Aduh, saya ini karismatik asli, tapi kita tidak budaya begitu. Kita nih, saya dibesarkan dari orang persekutuan doa. Lalu saya jadi pendeta GSJA. Saya harus jujur nih. Kelemahan kita orang persekutuan doa dan gereja karismatik adalah salah satu kelemahan yang perlu diwaspadai. Terlalu gampang bilang Roh Kudus ada omong. Serius ini, saya omong, hati-hati ini. Saudara tahu waktu dulu pernah dengar bilang Tuhan Yesus mau datang di Pariti. Bapak Ibu pernah dengar tidak? 2003. Itu Roh Kudus. Mereka bilang Roh Kudus yang omong. Roh Kudus melalui Pak Mangapin Sibuea yang di Bale Endah, Jawa Barat. Ini perlu omongkan di internet juga ada. Ini bukan omong. Ini kita mesti jelaskan. Begini. Ada jenis omong nama orang tuh yang berdosa. Ciri-cirinya atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Omong nama orang yang berdosa. Yang pertama, Anda tidak tahu apa-apa, Anda beromong. Nah, itu gosip. Yang kedua, Anda omong sesuatu yang tidak fakta dengan dasar kebencian untuk menjatuhkan dia. Ini juga dosa. Amin. Tapi kalau Anda omong karena memang fakta dan tujuannya supaya menolong banyak orang, itu harus. Saya punya anak perempuan. Contoh ya, anak perempuan umur ini 16 tahun. Yang model ke dance non tadi itu. Itu dance apa ya ajar Pak Pendeta? Mama Gembala. Yang dance, yang nona-nona tadi. Beta kritik sedikit ya. Yang goyang pinggang tak usah. Tolong beta tadi tidak enak sekali. Lihatnya tidak bagus. Beta nih begitu Pak Mel, daripada pulang baru beta pusing. Tahun depan tak usah yang kayak begini tak usah. Lukas Gamatar kaki kanan saja. Jangan, jujur itu tidak etis, apalagi anak-anak usia begitu ya. Saya begitu Pak Mel. Beta ini gereja sama kayak beta pun gereja. Jadi yang guru par dong. Tadong gue yang makalah secara sekali kok. Tolong jangan, saya ini tidak bisa. Tadi ini beta bilang, beta bergumul. Nanti telepon bapak sako biar dia omong langsung. Tapi ini kan sayang. Boleh menari, beta ini dancer. Beta ini penari. Penari banget. Dan beta ini tari yang ala Michael Jackson. Itu gaya erotisnya banyak banget. Porno aksinya banyak banget. Walau waktu beta dance, kita pangkas itu semua. Beta koreografer. Beta pelatih dance. Beta ngerti banget dance. Kalau beta. Jadi sampai di Oepura tuh orang panggil beta Jackson.
Jackson Enotek. Tidak, benar, ini saya omong benar. Ya saya sangat bisa dance gitu loh. Sampai hari ini pun, kok mau bet ampa gaya di sini. Jangan nanti kacau ya. Jadi saya tidak setuju itu ya mama pendeta apa pendeta. Nanti kakak-kakak yang parong, don dapat itu gaya dari mana? Tidak cocok dalam gereja, jangan, tidak boleh. Katakanlah ini, tapi ini kasus lain, hanya ingat ini anak dong tadi. Saya punya anak perempuan umur 16-17. Lalu saya bilang sama dia begini, lu hati-hati dengan itu om. Contoh ini contoh Om Lamber. Om Lamber itu, minta maaf Om Lamber itu paling bagatal. Om Lamber itu bapak pun kawan. Dulu bapak juga gatal ke Om Lamber. Supaya impas toh. Hanya bapak ini sudah bertobat. Om Lamber belum. Ini saya punya anak ini. Dan saya omong ini bukan omong kosong. Fakta memang Lamber nih lelhanak punya nenek moyang. Okay. Saya punya anak loh. Saya omong Lamber punya nama di dia demi menjaga anak saya. Itu sama seperti Tuhan Yesus dengan murid-murid sendiri, lalu dia bilang begini, dia omong orang pun nama, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Itu juga omong orang pun nama, tapi untuk melindungi domba milik kepunyaannya. Oke? Nah, jadi kalau saya kadang-kadang kalau sudah yang level sesat, saya akan hantam di media. Tadi dalam perjalanan saya hantam 2 mualaf. Betul. Ahmad Kainama dengan Donditan. Saya bilang Ahmad Kainama dan Donditan, kalian tuh kan sudah tinggalkan Kristen masuk Islam. Tinggalkan Kristen masuk Islam itu artinya tidak tertarik lagi dengan Alkitab, tapi tertarik dengan Al-Quran. Nah, berarti kami mohon jangan bahas Alkitab. Lu harusnya bahas Al-Quran, kan begitu. Itu hak asasi kamu. Kamu sudah pindah agama, lu tolong belajar Al-Quran. Karena lu memutuskan pindah Islam. Nah, mereka berdua ini masuk Islam, tapi bahas Alkitab secara ngawur. Kacau. Ya saya omong dari orang Islam. Orang Islam jangan percaya ini 2. Ya saya tadi ingat 2, makanya dalam perjalanan saya ngomong stop. Karena saya tadi itu anak satu yang pegang kamera, itu anak dari Islam, satu keluarga saya baptis. Yang tadi anak baju putih pegang, mana dia di situ? Pokoknya dia ada, atau dia terangkat dahulu. Belum. Betul, Bab Mel. Jadi saya omongin dia, itu anak satu keluarga dari Islam saya baptis, masuk Kristen. Saya bilang apa? Jangan bahas Islam. Fokus belajar Yesus. Alkitab. Amin. Karena ini negara hukum, tidak bisa begitu. Hanya di Indonesia ini kan begitu toh. Kalau orang hina kita punya, susah sekali masuk penjara. Tapi coba ada 1-2 yang tak salah omong, lu mati. Kan jujur aja begitu toh. Yahya Waloni dengan Muhammad Kace punya masalah sama. Yahya masuk 5 bulan, Kace 10 tahun. Makanya kita tidak ada urusan sama orang lain. Kita hargai semua agama. Tapi lu jangan sebut-sebut Alkitab. Saya kasih ingat, jangankan Ahmad Kainama atau Donditan, setan sekalipun kami tidak peduli. Kan tidak akan menggugurkan iman kami. Hanya saja kalian terlalu banyak bohong. Ah, saya tipenya begitu. Tapi ya saya penuh tanggung jawab. Begitu ya. Tidak omong sembarang. Nah, banyak yang ngeroh. Sedikit-sedikit bilang Tuhan mau datang. Tunggu Tuhan, bukan Tuhan yang datang. Polisi yang datang. Benar, Bang. Karena di Pariti itu tidak jadi. Bilang Roh Kudus bilang tidak jadi di Pariti, pindah ke Jawa Barat. Pas tunggu di Jawa Barat itulah
polisi angkut, bawa Pak Mangapin Subaya dengan beberapa pengikut 50% kau tempuh orang NTT. 50% kita punya orang. Padahal sudah lihat gereja di NTT berapa banyak. Makanya hati-hati dengan yang namanya suara roh. Roh Kudus tidak akan ajar bertentangan dengan firman. Firman ajar apa? Tentang kedatangan Yesus, tentang hari dan saat itu. Matius 24 ayat 36. Tidak ada yang tahu. Perhatikan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Iya. Karena mana kalau Roh Kudus ajar bertentangan dengan firman ini? Tidak mungkin. Jadi suatu saat kalau ada yang masuk di Oimova, kau bilang, sudah dengar, bab tua datang. 2024, pertengahan Agustus. Pas 17, upacara bendera naik, katonjo naik, lu jangan sembarang. Tuhan Yesus mau datang kapan, itu Tuhan Yesus punya urusan. Amin. Urusan kita itu aja, repot amat. Memang repot kalau tidak bertobat. Orang lain diangkat, kau tinggal. Kalau ibu bertobat, bapak tidak. Ibu diangkat, bapak tinggal dengan sapi. Karena bapak terlalu banyak jaga sapi sampai persekutuan doa. Pulang baterai, hoi mama, mama, mama. Mama hanya tinggal konde dan kain timur. Mama sudah diangkat. Bapak dan sapi. Karena ada bapak-bapak di kampung lain, kalau di Kenam kayaknya muka baik semua. Di kampung lain itu ibadah apa mama terus, ibu terus, ibu terus. Bapak ibadah, aku mama ini kaki lutut ini macam asam-asam. Gereja dekat, ibadah susah, lutut asam-asam. Tapi kalau tetangga aja bilang, bapak ada pesta di niki-niki. Ku niki-niki dekat saja kok. Hei, gereja kau anggap jauh, niki-niki dekat. Hanya mau pi pesta makan daging sapotong. Karena Yesus bilang waktu dia kembali itu, satu diangkat, satu tinggal. Hati-hati. Mama-mama. Mama-mama yang suka naik ojek. Banyak ojek cinta Tuhan. Oh. Takutnya hari pengangkatan, ojek lari kincang. Tukang ojek diangkat. Mama de motor sendiri. Tukang ojek di sorga, mama pi pohon pisang. Posisi lari kincang baru pengangkatan. Nah mama mau pi mana? Mama hanya sambil duduk bernyanyi, berserah kepada Yesus tuh roh dan jiwaku. Amin. Jadi dia penasehat ajaib. Dia nasihat kita pertama dari dalam melalui roh yang sudah dimeteraikan. Tapi dia juga nasihat dari luar melalui siapa? Hamba Tuhan. Dengarin Bapak Mama. Waktu Yesus mau terangkat, dia akan kasih turun roh. Tapi dia juga bilang, kamu tunggu sampai roh turun di atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Maka kalau hamba Tuhan khotbah harus dengar baik-baik. Amin. Mau mengantuk ke apapun. Tapi lihat muka-muka di sini beberapa mencurigakan. Mau mengantuk ke apapun, setan kan suka goda bilang, bobo, bobo, bobo.
Dengar, itu setan. Kalau roh bilang bangun, setan bilang bobo. Bangun, bobo. Bangun, bobo. Roh memang penurut, tapi daging apa? Andi aku bobo. Kenapa tidak boleh bobo saat khotbah? Dengar ini. Karena ada tuh yang begini, ini tidak, ini di Kenam tidak ada, ini yang di waktu dengar khotbah. Khotbah ini kan makanan rohani, amin. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari apa? Makan ini mengantuk, masa bantar menghadap kuah babi. Itu saya tidak tahu itu Roh Kudus atau setan. Itu mata menyala loh. Coba saudara dengar ini, waktu saudara makan itu ada nafsu makan. Dengar khotbah tuh saya menyebutnya ada nafsu. Nafsu ini apa? Gairah. Gairah kudus. Amin. Kan sudah ada Roh Kudus di dalam tadi. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, saya ini kita dari Kupang nih jalan 2,5 jam atau lebih baru sampai sini. Sangat kasihan kalau kita sampai hanya lihat mata-mata 5 watt. Kalau mata begitu di Kupang juga ada. Jadi tolong bilang setan lu keluar atau beta yang keluar. Begitu. Amin. Usir itu mengantuk itu. Thanking dalam nama Yesus. Karena begini, kita sedang bahas gelar Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Dari dalam dia pakai Roh Kudus, dari luar dia pakai hamba Tuhan. Makanya ada ayat bilang begini, kalau hamba Tuhan yang khotbah, hormat dia 2 kali lipat. 1 Timotius 5 ayat 17. Bapak Mama dengerin ayat. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Mereka yang berkhotbah dan mengajar hormat 2 kali lipat. 1 kali Paulus khotbah, ini anak pun coba kasih handphone. Ada satu anak nama Eutikus. Pernah baca kok? Dia jatuh mati. Artinya saya tidak sumpah. Eutikus di Kisah Para Rasul berapa kok? Yang sudah dapat coba kasih tahu. Eutikus, kok Tikikus? Sudah apa kok kan itu? Mana? Baca dulu, baca. Jatuh. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Sebelum Eutikus panggil, bangkitlah. Tidak, saya jauh mata memandang, saya lihat sampai tidur. Hanya Sulebi kayak kepingin sujud. Tuhan nasihat lewat hamba Tuhan. Jadi hormat Bapak Gembala, hormat Mama Gembala, dan kami hamba-hamba Allah. Bukan kami yang minta, Tuhan yang suruh. Hormat mereka 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Yang menyelamatkan jiwa Tuhan. Tapi Tuhan suruh jaga itu jiwa, kita pemimpin. Makanya Ibrani 13 ayat 17 itu ayat bilang begini.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Amin. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Amin. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Diberkatilah jemaat yang paham bahwa penasehat ajaib adalah Tuhan Yesus. Tapi dia nasihat dari dalam pakai Roh Kudus, nasihat dari luar pakai hamba Tuhan. Orang kurang ajar dengan Musa, bahkan saudara kandung Miriam kena kusta. Datan Korah Abiram kurang ajar sama Musa, tanah terbelah, telan mereka hidup-hidup. Hormat pemerintah satu kali, hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Alkitab jelas. Amin Bapak Ibu. Jadi itu gelar Yesus yang pertama. Yang kedua, setelah penasihat ajaib, ayat Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, Dia Allah yang perkasa. Inilah Yesus kita yang dahsyat itu. Sekarang rame orang bilang, oh Kristen itu mengangkat Yesus jadi Tuhan pada tahun berapa? 325 Masehi. Dong mabok. Yesus itu sebelum lahir dia sudah Allah. Makanya setelah disebut penasehat ajaib, dia disebut apa? Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor. Yesus itu Allah. Tidak ada orang Kristen yang angkat Yesus sebagai manusia jadi Tuhan. Tidak ada. Dia benar-benar Allah. Amin Bapak Ibu terkasih. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah apa? Firman di situ itu gelarnya Yesus menurut teks itu. Jadi kalau dirubah firman jadi Yesus, itu ayat bunyi begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Yesus itu Allah. Hanya dia diturunkan melalui bangsa Yahudi. Makanya di dalam Roma 9 ayat 5, Sang Mesias itu disebut Allah yang layak dipuji. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya kalau khotbah saya suka seimbang. Doktrin praktis. Doktrin praktis. Kalau hari-hari ini ada banyak manusia, bukan kita. Kalau kita adalah manusia-manusia yang sudah diselamatkan sehingga kita memanggil Yesus sebagai Allah. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita nyembah dia sebagai Allah. Amin. Yesus benar-benar Allah. Tetapi ada orang yang tidak mau menerima bahwa dia Allah. Bahkan Bapa sendiri, Allah Bapa. Saya kasih tunjuk ayatnya. Allah Bapa panggil anaknya Allah. Bapa panggil Yesus Allah. Bayangkan, kita tidak mau panggil dia Allah, pusing amat. Bapaknya panggil anaknya Allah. Mau lihat ayatnya? Ibrani 1 ayat 8. Perhatikan, catat ayat-ayatnya. Tetapi tentang anak ia berkata. Tapi tentang anak, iya di situ Bapa. Tapi tentang anak Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi kalau itu setan dan setan punya anak-anak, tidak mau panggil Tuhan Yesus Allah, pusing amat. Itu tidak merubah keberadaannya sebagai Allah. Tidak merubah naturnya sebagai Allah. Dia benar-benar Allah. Tambah lagi ayat 9.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah. Sebab itu Allah. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Lalu ayatnya yang ke-10, Bapak omong begini sama Tuhan Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tahu artinya? Yesuslah pencipta alam semesta. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan. Baca ulang dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, sama-sama 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah. Dan pada waktu Yesaya menubuatkan, selain Dia disebut penasehat yang ajaib, Dia disebut El Gibor, Allah yang perkasa. Ini menyumbat, menutup mulut semua orang yang mengatakan, oh, Kristen itu mengangkat Yesus jadi Tuhan di Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Kau ditipu setan. Mana ada Yesus diangkat? Bahkan sejak lahir, yang lahir di Natal pertama disebut apa? Tuhan. Yang lahir itu Tuhan. Coba Lukas 2 ayat 11. Yang lahir siapa? Manusia diangkat jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Perhatikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud. Iya, jadi tidak ada Yesus diangkat. Dia memang Allah. Waktu dinubuatkan Dia Allah, waktu lahir Dia Allah. Amin. Dialah Allah yang perkasa. Kalau Dia Allah perkasa, apa untungnya bagi kita? Sangat banyak. Bukankah Allah itu yang berjanji, Allah di pihakmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Amin. Mau musuh di atas, di bawah, muka, belakang, kiri, kanan. Seandainya ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa ganggu gugat orang percaya, karena Yesus ada di pihak kita. Yang keempat, beta justru lapar. Yang ketiga maksud saya, selain saya cek itu ayat dulu, penasehat ajaib habis, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Pengertian Yesus disebut Bapa yang kekal bukan maksudnya Dia Allah Bapa, bukan. Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus. Tapi kenapa Yesus disebut Bapa yang kekal? Maksudnya adalah Dia Bapa dari kekekalan, bahwa Dia pemilik kekekalan itu. Makanya kalau mau hidup kekal, tidak ada jalan lain. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita yang ada di sini nih, kita nih hidup sementara saja. Kita lagi tunggu nomor antrian mati semua. Amin. Hanya tidak tahu siapa duluan. Jadi yang muda-muda, kalau saya omong mati, kau aja lihat mbak nenek di samping baru bilang, kasihan bab tua. Hei, siapa bilang bab tua duluan? Belum tentu. Ada anak muda masih sehat, serangan jantung mati. Anak baru lahir saya bisa mati. Orang sudah 90 tahun Tuhan belum panggil. Bahkan ada yang Tuhan panggil tidak mati, karena cek begini, dia tuli, dia Tuhan panggil dia tidak dengar. Tidak, itu tidak menghambat ya, tetap mati ya. Dia Bapa yang kekal. Amin. Yang terakhir, siapakah Yesus yang dahsyat itu? Dia Raja Damai. Amin. Kenapa disebut Raja Damai? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia dengan Tuhan punya hubungan rusak. Yesus datang untuk mendamaikan kita. Tanpa Dia, kita musuh Allah. Kita musuh Allah. Tapi untung ada Dia. Makanya dalam Roma pasal 5 mulai ayat 8, ingat, Dia lahir untuk mati.
Dan dikatakan apa di Roma 5 ayat 8? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mati bagi kita, lahir dan mati bagi kita. Kapan? Di saat kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau tidak, kita dihantam oleh murka. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Amin. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itulah Raja Damai. Amin. Maka sekarang kita dengan bebas, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, dalam nama Yesus, dengan iman percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus, kita bebas berdoa. Kita bisa datang kepada Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dalam penyembahan itu kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diperdamaikan dengan Allah supaya kita membawa damai kemana-mana. Amin, kekasih Allah. Sebagai ayat penutup, Matius 5 ayat 9 berkata demikian. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua GSJA, jemaat GSJA, Elim, Kenam, Oemova adalah anak-anak Allah. Amin. Harus bawa damai. Untuk gereja manapun, untuk agama manapun, keluarga besar GSJA, Kenam, Elim, Kenam, Oemova harus menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah yang sudah berdamai dengan Allah. Kita wajib bawa damai bagi sekeliling kita. Kiranya khotbah ini memberkati kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.